COC nggak bakal semenarik itu kalau nggak ada entertainnya nih man. Itu scripted atau nggak? Gue juga nggak mau kalau ikutan scripted gitu. Price itu indikator quality. Menariknya jadi marketingnya profitable on its own. And what works for you might not work for others gitu. And This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling guys. Action. Iwan Usman. halo. Makasih banyak ya Wan. Sama-sama. Udah bersedia datang. Salah satu alasan gue ngajak lo kesini Wan, karena di banyak tempat gue nggak pernah mendengar lo tuh deep ngomongin soal marketing dan branding. Okay. Sedangkan gue merasa gue kenal lo itu dari kayaknya 2016. Iya udah lumayan lama Ingat sih. gak Man kita pertama kali di mana? Pertama kali ketemu Di mana ya? acara di gue lupa nih ITB apa di Oh jadi speaker bareng bukan sih? bukan yang acaranya Pak Jokowi Oh oke. Di Oh iya ITB. benar. Di Ganesha. Ganesha ITB ya. Iya. Nah itu pertama kali tuh Sabuga. Sabuga ya. Sabuga. Itu pertama kali gue ketemu lu sama Belva. Betul. Terus kayaknya ketemu lagi di mana ya? Gue lupa dah. Gue pokoknya. kalau udah tempat udah ini sih. Tapi lucunya minggu depan kita ketemu lagi man. Iya. Gue ngeliat rundownnya, lah gue sama Iman lagi nih, gue baru ketemu sekarang. Dan dari pertama kali ketemu lu mungkin tahun 2017 mungkin waktu itu ya. Gue rasa lu itu marketing genius. Aduh tidak lah. Kenapa gue bisa ngomong gitu man? Salah satu yang bikin gue kesel adalah jingle Ruang Guru Jadi Juara tuh sampai sekarang ini di benak gue nih masih ke-recall terus. Gue kalau ngeliat Ruang Guru nih man, di kepala gue tuh ada suaranya Ruang Guru. Jadi gue tuh ngerasa lu tuh marketing genius. Cuma nggak banyak yang membahas ke situ, banyaknya lebih ke cerita lu soal sekolah, pendidikan, terus cerita lu bangun startup. Tapi gue pengen ngebahas spesifik soal branding sama marketing di sini. Boleh. Pertanyaan pertama man, sebelum ke situ, gue pengen tanya dulu gimana life after 30? Oh life after 30. To be honest sih lebih peaceful ya buat gue ya. Mungkin kalau misalnya kayak di umur 20-an gitu mungkin kayak masih banyak kayak ambisinya gitu ya. Kayak oke, pengen ini pengen itu gitu. Terus mungkin juga bukan artinya jadi less hustling juga. Cuman mungkin kalau dulu kan ya namanya bangun company di awal-awal pasti banyak banget ini ya kayak pressure, target yang mau dicapai dan segala macam. Nah cuman mungkin after udah berapa tahun ya gue ya di Ruang Guru, mungkin udah hampir 12 tahun 11-12 ya. Jadi mungkin juga udah lebih normalized situation ya. Jadi udah lebih banyak yang bisa di inilah gitu didelegasikan dan lain-lain. Jadi udah lebih stable. Jadi udah agak bisa lebih nafas lah gitu. Jadi kalau gue pribadi sih lebih peaceful. Tapi yang kedua juga maksudnya gue pribadinya jauh lebih bisa awareness-nya lebih tinggi lah terhadap kayak kondisi gue pribadi gitu. Jadi misalnya kayak kapan gue mesti rest, kapan gue mesti take a pause gitu ya. Jadi generally sih mungkin lebih happy sih gitu. Iya. Gue merasa season of life gue tuh banyak berubah di saat 30 man. Terutama kalau gue pribadi karena menikah dan punya anak juga. Mungkin lu juga ngelihat di Belva. Yang dia udah menikah dan punya anak. Betul. Tapi gue pengen tanya yang berubah dari segi ambisi itu banyak gak sih man? Oh mungkin karena, tapi menurut gue ini rather than karena 30-nya menurut gue gara-gara pandemi sih sebenarnya kalau gue ya. Jadi mungkin kayak pandemi itu kayak lumayan kayak trigger lah ya. Jadi kayak ternyata kayak as much as you can plan anything gitu, kayak kalau Tuhannya maunya gini bisa begini nih gitu. Jadi itu yang mungkin lebih banyak nyadarin gue bahwa kayak your work is not everything gitu, atau misalnya kayak your work is not you gitu. Karena seringkali kan kita mengattach diri kita tuh terlalu dekat dengan pekerjaan kita. dan seolah-olah itu jadi identitas yang sama padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi justru itu yang lumayan gue kayak ternyata bisa ya lebih, mungkin gue juga jadi jauh lebih relax gitu ya. Justru mungkin kayaknya pas gara-gara pandemi sih gitu. Rather than being 30-nya ya menurut gue gitu. Tapi setelah 12 tahun di Ruang Guru, yang lu kejar di
chapter berikutnya apa man? Karena gue melihat akhirnya lu udah mulai mungkin banyak punya mainan-mainan baru ya yang menarik-menarik gitu. Sebenarnya sih makanya orang juga kadang nanya lu masih di ruang guru gak sih? Masih, gue bilang kayak 90% waktu gue bahkan masih di ruang guru ya kayaknya gitu. Dan bahkan hal-hal lain yang gue kerjakan di luar ruang guru itu sebenarnya gue tetap mencoba untuk disiplin, jadi mengerjakannya di luar office hour gue di ruang guru sebenarnya. Jadi kayak apakah malam ataukah weekend atau mungkin lunch time gue gitu. Jadi gue berusaha mungkin tidak mengganggu komitmen gue di ruang guru sebenarnya. Tapi mungkin ya karena mungkin seiring juga kayak oke ini lebih stabilize juga ruang gurunya, lebih bisa gue delegasi dan lain-lain. Akhirnya gue lebih punya waktu juga untuk kayak explore interest lain yang gue punya yang mungkin sebenarnya sebelumnya udah ada tapi ya nggak ada waktunya atau nggak ada resource-nya gitu. Jadi kayak ya film atau misalnya tenis gitu ya atau mungkin invest gitu. Jadi yang kayak gitu-gitunya udah mulailah gitu. Oke. Man, dari 12 tahun perjalanan ruang guru, gue ngeliat kan edtech itu juga akhirnya banyak yang berguguran. Dan sampai hari ini ruang guru masih terus bertahan. Gue pengen tanya dari perjalanan itu man, sebenarnya di dunia lo ini atau bahkan dunia startup in general, sebenarnya branding itu masih relevan apa enggak? Karena kalau gue ngelihat sebenarnya seringkali branding jadi nggak relevan. Yang paling bertahan adalah yang paling banyak duit aja, yang paling banyak kasih subsidi aja, kasih diskon aja. Paling gampang kayak gue suka nanya sama anak di sini, lo pakai Gojek atau Grab sih? Ya yang lagi diskon aja sih kok gitu. Yang kasih subsidi gue lebih banyak aja. Jadi mereka, gue nggak peduli lagi deh mau Gojek Grab kayak mau ada dulu brandingnya Gojek karya anak bangsa kayak gue nggak peduli, yang penting kasih gue diskon lebih banyak aja gitu. Dan gue ngelihat di setiap industri itu juga kayak gitu, banyak yang kayak gitu juga terjadi juga. Karena gue di sini dunia advertising, brand-brand yang gue handle Shopee, Tokopedia, lu pilih mana? Ya yang kasih gue subsidi buat seller lebih banyak aja gitu. Nah dari yang lu lihat gimana man? Nah menurut gue education tuh lumayan unik karena sebenarnya as much as it's a content business gitu ya, karena kan education pasti konten gitu. Apakah itu deliver online offline itu mediumnya lah, tapi sebenarnya konten gitu kan. Tapi education is also a brand business gitu. Jadi ya ibaratnya ya kayak Harvard mau mahal orang akan tetap ke Harvard karena brandnya Harvard gitu. Justru kalau di education tuh kadang malah price itu indikator quality. Jadi kayak orang kayak misalnya lu sekolah gitu, kalau sekolah harganya mahal kayak berarti bagus nih gitu. Kalau misalnya kemurahan malah orang mikir kayak kok bisa murah banget ya, harusnya kan gak segini ya, terus malah orang jadi ragu sama kualitas gitu. Jadi sebenarnya agak di opposite gitu. Makanya sebenarnya meskipun kayak di ruang guru ya ada diskon, ada apa segala macam, sebenarnya kita kalau mau dibilang soal harga ya kita punya produknya macam-macam lah sebenarnya. Jadi multi product strategy. Jadi memang ada produk yang very affordable, tapi juga ada yang sebenarnya mungkin agak premium gitu. Jadi nggak sama semuanya gitu. Dan kita try to keep it that way karena juga nggak mau produknya dianggap murah gitu, karena ya tadi gitu ada persepsi terhadap kualitas dan lain-lain lah gitu. Selain pasti ada kita menjaga harganya tetap affordable ya, lebih karena misinya juga lah gitu, supaya orang bisa banyak menjangkau gitu. Tapi itu juga penting gitu. Tapi nah karena dia brand business tadi, akhirnya jadinya it's very important untuk kayak brandnya si ruang guru ini gimana caranya selalu mengkomunikasikan bukan cuman kayak ini brand missionnya, brand visionnya apa gitu, tapi juga kualitasnya gitu ya, success storiesnya gitu. Nah cuman itu harus dipresent dengan cara-cara yang menurut gue ya kalau gue sih approach-nya gimana caranya itu pop dan relatable ke audience gue gitu. Jadi bisnis lain mungkin beda-beda caranya, tapi kalau gue dari dulu selalu berpikir bahwa kalau education itu dibuat berjarak, pada akhirnya ya orang akhirnya ya yang mungkin yang akan peduli ya yang udah ngerti aja gitu. Makanya dari dulu mungkin orang ya pro kontra lah ya, orang ada nganggap kayak ruang guru nih kayak apa sih pop banget approach-nya gitu, kayak nggak ada substance-nya atau apa, bukan nggak ada substance-nya. We actually pay very much attention to substance and content gitu. Tapi ya tadi bahwa gimana kalau yang kalau gue misalnya nih ibaratnya kayak ngomong education terus gue menghadirkan kayak profesor atau doktor apa segala macam,
udah pasti obvious lah gitu ya, udah pasti itu no brainer gitu. Tapi kalau cuma itu aja yang ngomong kan pada akhirnya orang yang kemudian ngelihatnya sangat jauh ya akhirnya nggak mau nyoba ya gitu. Jadi itu yang mungkin agak mendasari, mungkin kalau nanya marketing approach-nya Ruang Guru in general adalah gimana membuat itu jadi pop dan relatable gitu sih. Nah gue pengen agak jadi belok sedikit nih Man. Karena memang podcast kita ini unscripted dan semuanya itu spontan. Betul. Oke. Wow, oke. Nah jadi ya mengalir aja. Gue jadi kepikiran gini Man, gara-gara tadi lu ngomong soal education itu seringkali equal sama price, equals lagi sama quality. Orang tuh punya persepsi soal itu. Gue jadi pengen cerita pengalaman gue nih Man, dan gue pengen minta pendapat lu juga. Gue kemarin mungkin bulan lalu gue nulis sebuah tulisan di Instagram carousel, terus viral banget, pecah banget, dan itu terjadi pro kontra yang banyak banget. Total itu 4.000 komen Man dalam satu post, 75.000 share. Oke, lu ngomongin apa? Gara-gara gue ngomongin sekolah. Oh, oke. Nah, jadi simple, gue waktu itu cuma nulis gini, kan gue anak gue tuh umur 3 tahun Man. Mau mulai masuk TK, sekarang tuh kayak pre-nursery gitu. Jadi gue sama istri gue tuh mulai perbincangannya tuh mau sekolah kemana. Nah, gue sama istri gue tuh punya background sekolah yang benar-benar berbeda Man. Istri gue jauh lebih kaya lah keluarganya dibandingin gue. Sekolah internasional Man. Gue sekolah Katolik biasa, dimana uang sekolah gue sebulan, uang sekolah istri gue sebulan, itu mungkin uang sekolah gue hampir setahun Man. Jadi jauh banget, jomplang banget. Gue ke sekolah naik angkot, teman-teman gue ya rata-rata naik angkot juga, ada yang naik mobil, tapi mobilnya biasa aja. Istri gue, dia bilang gue kalau dijemput dulu di sekolah pakai kijang, gue malu. Jadi ada di lingkungan gitu Man. Waktu gue punya anak, awal-awal gue bilang sama istri gue nggak mau sih sekolahin anak gue ke tempat kayak lu. Karena menurut gue tempat lu itu elitis. Dan gak bakal bisa survive di hidup. Karena ya lu naik busway aja gak pernah, naik angkot gak pernah gitu. Tapi sekarang setelah anak gue lahir dan gede Man, pikiran gue berubah. Gara-gara kalau gue nongkrong sama teman-teman istri gue gak pernah ngelihat teman-teman istri gue hidupnya susah. Sedangkan gue Man, gue masih bisa ketemu teman sekolah gue. Itu jadi ojol gitu loh. Dimana gue sedih ngeliat itu ke teman sekolah gue yang dulu main sama gue tiap hari jadi ojol. Atau teman sekolah gue yang jadi kurir GNT gitu. Itu sangat sedih banget buat gue. Tapi akhirnya gue jadi berharap gue pengen beli probabilitas buat anak gue. Dengan akhirnya ya udahlah kita usahain kirim ke sekolah yang terbaik. Di mana sekolah yang terbaik ya mahal gitu. Sekolah yang terbaik itu rata-rata ya apalagi swasta ya pasti mahal. Ini gue gatal dan gue jadi pengen ngomong sama lo. Ini kan sebenarnya jadi kontradiktif ya. Edukasi buat semuanya, tapi kenyataannya edukasi terbaik hanya bisa didapatkan sama orang yang punya duit gitu Man. Point of view lu Man. Karena lu tinggal di Padang, grow up di sana, sekolah biasa aja. Mungkin lu baru sekolah keluar pertama kali kan pas S2. S1. S1 lu udah keluar ya? Ke UI. Waktu ke luar negeri? Ke S2. S2? Betul. Oke. Nah gimana Man? Ya jadi kalau buat gua, jadi gini, maksudnya kalau gue percaya bahwa maksudnya quality education itu should be affordable gitu. Jadi ada dua yang ngomongin edukasi yang di-provide sama negara. Jadi kayak misalnya sekolah formal dan segala macam. And I think it should be free gitu ya. Tapi yang kedua ada maksudnya supplementary education. Jadi edukasi yang ceritanya melengkapi ini gitu apa yang ada di sekolah gitu. Nah kalau bagi gue ketika ngomongin misalnya formal education, kita yang idealnya adalah kayak ini kan definisi kualitas tuh juga berbeda-beda ya gitu. Jadi misalnya ibaratnya apa ya? Misalnya kayak kita mau tinggal di rumah. Apa sih yang dianggap misalnya quality living gitu? Itu kan juga bervariasi gitu. Misal tapi kita paling nggak, gue yakin punya in a way similar understanding lah bahwa quality living itu lu punya sandang papan pangan yang cukup, yang memadai, tidak berlebihan tapi cukup gitu kan. Maksudnya lu punya tinggal ya atap lu nggak bocor mungkin gitu ya, rumahnya tetap nyaman, kamarnya nggak sempit-sempitan, lu bisa ke toilet dan segala macam. Itu kan adalah kayak standard living lah ibaratnya gitu. Nah tapi
apakah ada kalau misalnya orang mau rumahnya mau pakai lift, mau tiba-tiba mungkin punya taman, punya kolam renang apa segala macam, it's a different definition of quality gitu kan. Nah, kalau gue nganggapnya sama gitu. At least apa yang basic, apa yang ini standard education nih harusnya tuh menurut gue should be affordable. Or even should be free gitu. Kalau itu di-provide sama government gitu. Tapi when you want something more, ya pada akhirnya ya there is a price and there is a cost to it gitu. Karena seringkali kita kayak apa ya, kayak ngomongin misalnya kayak ini gue juga ini ya kayak untuk hal lain we're willing to pay, tapi buat education tuh kita kayak lumayan mikir-mikir, lumayan ngomel-ngomel gitu sebenarnya gitu. Padahal kalau hal lain bisa ini gitu. Padahal sama aja sebenarnya kan education tuh juga service, juga jasa gitu ya. Jadi ya, dan karena gue di education, misalnya to run a school, to run an education program is also not cheap sebenarnya gitu. Jadi depends on akhirnya kita maunya apa nih gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya ya kalau gue pribadi, mungkin gue belum punya anak ya, cuman maksudnya kalau gue punya resource-nya, gue akan berusaha untuk mengupayakan, maksudnya anak gue dapat pendidikan yang terbaik gitu. Tapi definisi pendidikan terbaik tadi sebenarnya tidak hanya terbatas pada di sekolah saja. Jadi tadi kayak I think your point is right, kayak gimana kalau misalnya anak tadi ya tetap masih punya akses ke hal-hal yang membuat dia tidak berjarak dengan realita lah gitu. Jadi jangan lupa bahwa kayak gue di Indonesia nih gitu. Gue kalau misalnya di sekolah internasional mungkin liatnya bule terus gitu ya, ngomongnya bahasa Inggris terus. Gimana nih bahwa anak gue juga aware bahwa ini ada transportasi umum ya, jangan sampai dia sampai kuliah nggak pernah naik public transport gitu kan gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kayaknya tetap harus sih karena ya jangan sampai jadinya berjarak sih itu sih. Tapi pas lu ngelihat siswa-siswa yang lu pernah lihat nih selama lu membangun ruang guru, bener gak kejadiannya memang sekolah yang lebih mahal itu memang lebih bagus kualitasnya? Not necessarily. Jadi dan itu sebenarnya coba dilakukan oleh ruang guru sebenarnya kan adalah gimana caranya quality education itu jadi lebih affordable gitu sebenarnya. Jadi anak yang tadinya tidak punya akses, tidak punya resources, sekarang dengan adanya ruang guru, it's online ataupun kalau misalnya model kita yang hybrid dan lain-lain, mereka bisa tetap belajar gitu dimanapun berada. Sebenarnya kan tesisnya ruang guru tuh itu gitu. Karena berkaca dulu sebenarnya pengalaman gue waktu sekolah gitu ya kayak ya gue ngelihat lah misalnya kalau ini definisi kualitasnya adalah masuk perguruan tinggi ya, ini bisa didefinisikan macam-macam gitu. Cuman kalau dulu gue kayak di ibaratnya ya gue dulu masuk ke UI itu dan gue datang dari sekolah yang labelnya unggulan lah di Padang gitu. Jadi gue masuk UI itu seangkatan gue mungkin dari Sumatera Barat ya, di entire province tuh cuman berapa 40 atau 50 anak satu provinsi ya gitu. Sementara kayak SMA 8 Jakarta kayak satu sekolah bisa 80 90 orang 100 orang gitu ya, if not more gitu. Gila, jadi sejauh itu man. Jadi sejauh itu satu provinsi versus satu kota gitu kan. Dan menurut gua kan itu kayak ya in a way adalah indikator terhadap ketimpangannya yang ada. Dan ketika gue cek lagi ya akhirnya balik-balik ke resource gitu, bahwa kayak yang anak di kota besar punya akses yang jauh lebih banyak gitu ya, karena semuanya ada di sini dan seterusnya. Nah makanya ruang guru tuh hadir sebenarnya kan adalah menjembatani itu, gimana yang di daerah bisa punya akses. Dan sebenarnya kalau berkaca ke usernya kita, actually yang orang tidak banyak sadari 60% sampai 70% penggunanya kita itu berada di kelas middle class sampai middle low. Jadi bukan upper class sebenarnya. Karena for that reason, karena kalau lu upper class mungkin lu nggak akan ke ruang guru, kayak lu bisa afford one-on-one tutor, lu bisa ke tempat sekolah yang mahal, lu bisa afford guru yang bagus, bisa beli buku yang bagus dan seterusnya gitu. Tapi kalau buat anak-anak di daerah gitu ya, maybe ruang guru is their only chance gitu sebenarnya gitu. Jadi itu yang mungkin orang nggak sadar, tapi sebenarnya sampai sekarang pun demografinya masih kayak gitu sih. Oke. Nah man, di awal-awal ruang guru ya, mungkin sebelum COVID, itu kan lu bikin acara tuh heboh-heboh banget man. Sampai blocking TV nasional tuh, mungkin semua TV nasional buka channel ruang guru lagi. Sebelum ke situ gue pengen tanya, siapa selebriti atau idol yang kesampean lu undang, yang lu pengen banget, mungkin ini gue seneng banget sama dia, gue pengen datangin dia ke ruang guru, dan gimana ceritanya bisa ketemu dia? Nah ini juga, tapi gue sebenarnya berusaha untuk kayak tetap objektif ketika menilai. Jadi ada banyak yang sebenarnya gue pengen undang, tapi kayak
ini bukan buat lu ketemu sama idolanya tapi ini buat ruang guru. Kalau gue mau misalnya karena gue suka Harry Potter pasti gue udah undang Emma Watson ya gitu. Nah cuman kan berkaca lagi siapa yang tau Emma Watson di Indo gitu kan, tiba-tiba dia ngomong bahasa Inggris gini orang ngerti apa enggak gitu, akhirnya gue tidak mengundang Emma Watson gitu. Tapi mungkin yang gue lumayan suka, gue tuh dulu suka di antara semua K-pop tuh gue suka Treasure. Grupnya YG gitu. Dan itu sempat kesampaian lah kayak Treasure jadi brand ambassador-nya. Sama NCT juga ya? NCT kita dulu gak direct tapi gue bareng sama Trans, kebetulan ada NCT-nya gitu. Tapi kita inilah gitu, kayak main sponsornya gitu. Oke. Nah gue penasaran sebenarnya pas lo bikin acara kayak gitu, itu pure objektifnya tuh brand awareness atau sebenarnya pas the day acara itu convert to sales atau download apps-nya sih? Both. Jadi there is a reason gini. Kalau dia cuma awareness doang, udah pasti gue nggak mengerjain satu, abis itu udah mungkin next year-nya. Tapi kalau if I keep doing it on weekly basis ya, there was a time dimana kayak Ruang Guru tuh on weekly basis ngeblok TV gitu ya. It means berarti it converts. Jadi and then there's a strong attribution antara kita pasang di TV waktu itu dengan conversionnya gitu. Dan itu lumayan strategik sih alasannya gitu. Maksudnya sederhananya dulu berangkatnya ya. Dulu gue berangkatnya itu kenapa ada TV. Karena kita tidak terpikir lah awalnya TV juga. Karena kan ngeliatnya mahal. Terus kemudian kayak aduh ini orang nonton TV apa enggak dan segala macam gitu ya. Jadi the first time gue tahu kayaknya I think we should try it on TV adalah gara-gara gue bikin sebuah acara offline. Terus waktu itu kita udah punya Iqbal Ramadan as brand ambassador lah gitu. Terus ada Iqbal, dulu ada event ada Just No Limit, ada beberapa lah ya gitu. Kita bikin acara di mall. Terus ini ceritanya para brand ambassador kita ini cerita, terus gue cerita gitu tentang pengalaman gue, ada nyokap gue, ada nyokapnya Belva juga gitu. Terus kemudian on that day di acara offline ini kita ngeliat kayak banyak banget orang nonton, parents nonton, anak nonton, semuanya nonton, stay throughout the day. Dan akhirnya tuh convert, akhirnya beli gitu. Di situ kita menyadari bahwa kayak kalau kita mau masuk ke TV, ini mungkin sebelum ke TV, ini kayaknya working dan PR-nya adalah gimana membuat kayak ibaratnya nih kalau gue ada si talk show ini ditonton oleh jutaan orang, sehingga harapannya bisa scale apa yang tadi ada di acara offline ini nih gitu. Awalnya gitu. Nah terus akhirnya makanya kita berpikir mungkin coba bikin di TV kali ya, coba deh satu gitu, coba deh non prime time satu TV doang gitu. Dan ternyata itu dulu kayak working luar biasa gitu, karena dan itu gue menyadari bahwa produk gue ini sebenarnya agak kompleks ya, karena beda nih antara gue jual baju gitu ya, mungkin kalau gue e-commerce gue jual baju atau gue jual produk apalah misalnya FMCG gitu ya, gue nggak perlu jelasin sampo tuh apa, kayak gue cuma bisa bilang nih samponya unique selling point-nya adalah apa nih buat anti ketombe gitu misalnya, atau nih buat rambut supaya halus atau apalah gitu, atau kalau gue liatin baju, gue ngeliatin baju orang udah ngerti ini baju dipakai gitu ya, diskonnya segini gitu. Produk gua nggak ngerti kayak, jadi misalnya gue punya aplikasi belajar, maksudnya gimana, jadi lu bisa ngapain aja di situ gitu. Ada video belajar, videonya kayak apa, bedanya sama kalau gue di YouTube apa gitu. Terus kayak yang videonya ini, terus kurikulumnya gimana? Sekolah gue kan beda-beda nih kurikulumnya gitu. Jadi kayak banyak banget kayak pertanyaan yang kemudian ketika lu membeli sesuatu ini tuh orang tuh nggak langsung nangkep. Dan itu menurut gue ciri khas sebenarnya produk pendidikan in general. Kayak lu milih sekolah kan nggak straightforward ya, kayak gue mau sekolah ini gitu. Unless lu udah tahu banget sama brandnya gitu kan. Maksudnya nggak top of mind lah gitu. Tapi kalau nggak tuh perlu dijelasin banget detailnya kayak apa, ini apa, manfaatnya apa, berhasil apa enggak gitu ya. Jadi agak kayak gitu. Nah menurut gue akhirnya itu nggak bisa dilakukan dengan iklan 30 seconds gitu. Itu nggak bisa dilakukan dengan iklan 15 seconds apalagi gitu, kayak kecuali gue cuma udah tahu orang itu manfaatnya apa, gue buat recall doang dan nggak apa-apa pakai iklan, pakai loose spots gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak bisa. Jadi either modelnya harus built in yang agak kayak 5 menit, 6 menit gitu, atau sekalian gue take over blocking time-nya gitu. Dan kebetulan di Indo itu memungkinkan untuk gue beli slot dan maksudnya nggak ada larangannya gitu. Jadi untuk gue beli slot multiple time at the same time itu memungkinkan gitu. Makanya akhirnya lahirlah program TV itu. Gitu. Nah cuman kan akhirnya setelah lu melakukan berkali-kali pasti ada saturation dan lu harus kreatif juga mikirin kayak ini gue udah melakukan talk show ini kayak
berapa puluh kali ya gitu ya, dan udah orang udah gue ubah, rosternya udah gue mix segala macam. Apalagi nih, oke coba deh konser, oke coba deh kalau mediumnya ini bikinnya FTV gitu, coba deh kalau bentuknya game show, coba deh apa. Jadi tuh gue udah kayak nyobain, nggak tahu ya, Ruang Guru Production tuh mungkin udah kayak ratusan episode ya, cuman modelnya udah macam-macam banget gitu. Sampai akhirnya it's no longer working, then we stop gitu. Jadi bukan karena oh we are running out of money atau apa, tapi because it's no longer working gitu. Karena udah awareness-nya udah gede banget, jadi udah top of mind. Jadi kayak gue mau nge-push ya tetap ada impact-nya, tapi nggak sesignifikan waktu itu. Jadi kalau dibilang dulu bakar, sebenarnya nggak bakar juga gitu, karena convert ya? Karena convert. Oh, gue inget ya man, waktu itu waktu lagi tiap tahun rutin tuh. Itu tuh omongan orang-orang itu udah kayak gini man. Ruang Guru tahun depan ngundang siapa ya? Itu kayak Net TV man. Biasa Net TV kan kalau ulang tahun tuh juga gede banget kan. Undang artis-artis luar buat datang. Terus lu tuh juga udah sampai di at that level. Ruang Guru tahun depan mau ngapain lagi ya? Mau ngundang siapa lagi ya? Dan akhirnya kan sekarang berubah dari yang awalnya blocking time di TV jadi COC nih. Class of Champions. Class of Champions yang gila sih. Menurut gue alumni COC itu naik followersnya udah ngalahin MasterChef, alumni MasterChef. Kayak gila, tiba-tiba ini anak kecil. Actually kita pernah bikin kayak ya simple study lah ya, ngebandingin alumni COC dengan semua talent show di Indo, paling gedenya COC. Lu mau nyebut even Indonesian Idol, lu MasterChef ya, Indonesian Idol, MasterChef, KDI, apalah semuanya stand up, tapi right after the program ya, maksudnya bukan setelah berapa tahun berkarir ya gitu, tapi paling gedenya adalah di COC. Wah gila. Itu gue juga nggak expect, itu kalau nanya kayak gimana nggak tahu udah. Itu bisa jadi talent management tuh mana? Actually kita manage. Kita manage. Oh oke. Karena kan mereka ya anak-anak. Karena masih... anak dan kita sebenarnya bukan purely kayak financial atau monetary juga, karena sebenarnya nggak gede-gede banget juga gitu. Cuman lebih ke karena kita ngerasa kita punya tanggung jawab aja, kayak gimana mendampingi mereka, karena kan mereka tidak expect nih tadinya mereka jadi gede. Jadi gimana tetap mendampingi, terus juga ya membantu untuk nge-filter mereka di dunia yang sangat unik inilah gitu. Karena gue juga gak pengen nanti mereka tiba-tiba kayak promo judol atau promo tiba-tiba skincare abal-abal gitu. Jadi maksudnya kita membantu memilih gitu kan, dan kemudian juga ya juga jangan sampai ditipu orang juga gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitulah gitu. Takutnya man abis ngetop gue berhenti sekolah deh. Iya gitu juga gitu. Itu juga harus diperhatiin. Jadi juga kayak ya meskipun itu pilihan ya sebenarnya, cuman maksud gue kita lebih ngebantu ya mengarahkannya lah gitu. Dan juga jangan sampai kemudian mereka jadi counterproductive kan. Misalnya gimana pun mereka ada strong attachment sama brand Ruang Gurunya kan. Tiba-tiba misalnya dia jadi karena nggak sadar ya, misalnya kayak gue promo produk finansial yang nggak jelas misalnya atau apa gitu kan, jadinya sebenarnya bisa hurting brand Ruang Gurunya juga gitu. Jadi in a way agak menjaga itu juga gitu. Jadi not necessarily karena ini mau financial mau apa gitu. Nah, gitu. Memanage mereka itu lu baru kepikiran setelah COC selesai atau dari awal udah kepikiran? Mungkin belum COC selesai, lagi COC. Oh, lagi COC terus naik banget, lu mulai terus gue sadar bahwa kayak ini kayaknya harus dikelola, karena kalau enggak udah ini, dan mereka juga udah mulai bingung kan, Kak aku dapat tawaran ini nih gimana ya, atau misalnya gue ada undangan ini dan itu. Kadang kita juga ngebantu ngeremnya gitu. Jadi kayak nggak lu ini dulu, meskipun pilihan tetap di mereka ya, karena mereka technically udah legal adult lah gitu. Tapi kita bantu lah kayak udah lu jangan dulu, lu udah banyak banget nih bolosnya atau apa ya gitu-gitunya. Agak diterem. Oke. Nah man, gue penasaran gini. COC ini kan lu ngedirect sendiri man. Iya. Dan produksinya Ruang Guru sendiri kan, setahu gue kan. Lu udah kayak PH man. Gila lu udah bisa bikin agency sendiri buat bikin PH sendiri. Nah gue penasaran pertama, kenapa lu mau melakukan ini semua sendiri? Dimana mungkin gue rasa startup lain atau mungkin company lain kalau mau bikin TV show ya pasti akan outsource aja keluar gitu. Nggak mungkin semua timnya, mungkin tuh kan untuk produksi itu berapa ratus orang yang terlibat gitu. Pertama gue mau tahu dulu kenapa lu melakukan itu semua sendiri. Pertimbangan bisnisnya itu apa? Pertama karena
awalnya adalah gue tidak karena pertama gue mau hemat budget. Jadi karena memang awalnya kan itu tidak di-expect untuk jadi se-boom itu ya. Maksudnya gue juga nggak nyangka tiba-tiba ini jadi sebuah fenomena gitu. Terus lu baru rencana itu. Jadi gue nggak mau kayak gue over invest gitu karena gue belum tahu hasilnya kayak gimana. Jadi gue emang kayak gue set budget sekian terus kayak ya udah deh gimana nih untuk ini bisa ya akhirnya hanya dikerjakan oleh internal. Nah untungnya kan maksudnya karena pengalaman Ruang Guru nge-produce macam-macam sebelumnya, jadi gue at least sudah punya tim yang emang juga punya kapasitas lah gitu. Jadi ada orang mungkin dulu di TV juga, mungkin di film juga. Jadi maksudnya timnya udah lumayan diverse lah gitu untuk bisa pull it off gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba kayak gue mau internal tapi nggak sadar kualitas tim gue juga kayaknya enggak gitu. Jadi satu itu. Cuman yang kedua adalah kenapa akhirnya even setelah dia sukses apa segala macam pun dan tahu itu sebagai sebuah big campaign tetap kerjakan sendiri karena gue menyadari bahwa yang salah satu komponen yang membuat COC itu berhasil adalah karena dikerjakan oleh kita. Karena untuk membuat show kayak COC gitu menurut gue lu harus paham dua hal. Jadi lu mesti paham memang production itu kayak apa, which is berarti ya lu membuat program yang entertaining dan lain-lain gitu ya. Tapi yang kedua juga lu harus ngerti substance-nya, lu harus ngerti education-nya. Kalau enggak jadinya jadi cerdas cermat, which we did before gitu. Jadi karena jadinya jadi cuma soal after soal. Tapi ini kan lu mesti ngerti dua-duanya. Maksudnya kalau entertainment-nya lu harus ngerti gimana caranya. Makanya di COC itu ya it's like a reality show gitu kan, it's a survival show sebenarnya kan gitu. Jadi ada elemen dramanya, gimana cara bikin story-nya kayak gimana, casting-nya penting banget gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi yang kedua juga substance-nya sehingga orang-orang kayak gua gitu mau nonton gitu. Atau tapi at the same time nggak bisa juga ini show cuman orang yang mungkin educated yang bisa nonton, tapi gimana ini bisa dipahami juga sama siapapun sampai ke akar rumput bisa ngerti gitu. Jadi dan itu menurut gue karena kita lumayan ngerti substance-nya dan punya pengalaman bikin educational content bertahun-tahun kayak apa. Jadi akhirnya bisa meramu itulah gitu. Jadi makanya itu dikerjakan sendiri. Dan kalau gue kasih ke PH lepasin gitu ya, menurut gue mungkin rohnya udah agak beda sih gitu. Nangkep gue karena substance-nya itu dia nggak dapat. Substance-nya mungkin belum ngerti gitu. Atau kalau misalnya, tapi juga sebaliknya kalau cuman ini dikerjakan oleh lembaga pendidikan aja, tapi mungkin nggak ngerti gimana bikin production. Bosan. Akhirnya jadi bosan. Iya. Gitu. Itu kan lu bilang lu cuma memprepare itu 2 bulan sebelumnya, Mak. 2 bulan kalau channel 2 bulan sebelumnya. Jadi 2 bulan sudah lebih lama ya. Jadi 2 bulan salah satu. Tapi gue setuju lah. Makanya gue pribadi ya kalau orang ngecek, misalkan gue ngerjain film juga. Jadi gue kalau liatin COC itu gue tahu banget misalnya kayak, aduh ini lightingnya jelek banget, ini setnya kurang apa segala macem. Tapi di gue tuh emang satu ya ada limitasi budget itu. Cuman yang kedua juga yang kayak ya udah emang pokoknya jadi dulu deh gitu. Nanti baru ya iterate lah gitu. Tapi untuk dampaknya sih Man, ini buat anak-anak di kantor gue aja Man. Kan umurnya pada 30-an ya. Bisa ngomongin COC itu kan gue bilang kok lu bisa sih nontonin anak-anak lagi pada lomba-lomba gitu. Actually yang banyak nonton malah umur 20-30-an sih. Kayak alter ego kayak ini lah. Iya. Nah gue pengen bahas yang tadi segi entertain ya. Karena COC gak bakal semenarik itu kalau gak ada entertainnya nih Man. Dimana dramanya itu real banget gitu. Kok bisa ketemu teman kecil terus ketemu. Itu scripted atau enggak? Enggak. Dan menurut gue kenapa itu yang soalnya gini, gue kan ngerjain misalnya after all this time kan gue udah ngerjain film yang scripted show gitu ya, terus kayak macam-macam lah bentuk produksinya kerjaan, dan ini unscripted gitu. Dan gue tuh sebenarnya menariknya unscripted tuh apa ya, lu lebih bisa kayak play around lah, karena emang banyak yang bisa diiniin gitu. Jadi itu nggak scripted sama sekali, tapi ada elemen-elemen yang spontaneous gitu. Jadi kuncinya menurut gue kalau variety, satu tuh paling penting adalah casting. Jadi casting is very important gitu, karena show lu akan ditentukan sama castnya gitu. Nah ya lu punya rules, punya games segala macam is important, tapi kalau castnya tidak menarik, pada akhirnya juga susah gitu. Nah menarik ini kan elemennya banyak ya. Maksudnya bukan cuman kayak bedanya sama mungkin gue nyari kayak ini buat apa ya, misalnya gue bikin mungkin penghuni terakhir gitu. Atau orang penghuni terakhir. Pada gak tahu sih ya. Atau misalnya kayak Big Brother gitu ya, atau apalah gitu ya, kayak show-show yang misalnya gitu.
itu kan gue fokusnya ke personality banget ya, kayak oh nih orang bisa ada yang meledak nggak, bisa ada yang kayak jiwanya kayak ibu peri nggak, apa nggak. Nah kalau gue tuh nggak bisa kayak gitu karena kan anak-anak ya, maksudnya ya, dan seringkali, dan ini tuh maksudnya to begin with a lot of these kids are nerds gitu ya, jadi maksudnya dan mereka sangat acknowledge bahwa mereka nerd gitu. Misalnya gue nerd, gue berkaca ini gue dulu kayak apa gitu kan, dan gue nerd gitu. Jadi yang bisa emang castingnya pada akhirnya ngeliat elemen-elemen banyak gitu, maksudnya kayak sesederhana kayak mereka bisa mengkomunikasikan apa yang ada di kepala mereka dengan baik nggak ya, even itu aja loh to begin with. Jadi belum tentu kadang mereka pintar banget tapi nggak bisa communicate gitu kan, jadi bisa kayak gitu. Atau misalnya kayak ada banyak lah elemen dalam casting yang maksudnya kita lihat. Jadi casting is important, is one thing gitu. Tapi yang kedua adalah gue punya roles nih, punya game, dan gamenya juga udah dipikirin segala sedemikian rupa. Jadi kadang mungkin kalau season 1 agak lebih yaudah deh jadi gitu ya. Tapi kayak season 2 ini kayak mungkin jumlah game yang actually kita discuss dan kita brainstorm yang kita coba itu mungkin 3 kali lipat dari jumlah game yang akhirnya ditayangkan ya gitu. Jadi kayak banyak banget gitu diiniin. Kita udah mikirin maksudnya game apa yang menurut kita tuh punya potensi. Satu, dia harus fair enough buat semuanya gitu ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba gue kayak gue akan mengetes pengetahuan sejarah gitu kan. Karena memang formatnya bukan ngetes pengetahuan umum gitu. It's a different competition aja gitu. Tapi ini is a general skill set. Jadi logic, numerik, spasial, memori gitu ya. Jadi bisa dikerjakan oleh banyak orang. Tapi at the same time challenge ini harus dikemas sedemikian rupa sehingga dia bukan cuman menguji skill ini, tapi game ini tuh bercerita gitu, dan punya potensi untuk akhirnya bisa dibicarakan oleh banyak orang gitu. Makanya contoh kayak misalnya kayak season 2 yang game yang lumayan viral kemarin ada Harmonic Math yang orang pakai earphone terus kemudian di tes hitung-hitungan gitu kan. Itu kan sebenarnya it's an expansion dari mungkin game design lalu ada dia ngitung nih ada soal berapa ratus suruh ngitung pakai kertas gitu kan. Nah cuma kalau kita doing it the same kan ya bedanya apa, terus orang pasti kan anggapnya kayak ya udah gue juga bisa ngerjain pakai catatan gitu. Nah tapi ini elemennya apa, yaudah dia listening deh, soalnya dibacain runtutan tapi di same time gue udah mikir bahwa soundnya pasti bisa dipakai sama orang-orang. Jadi soundnya soal itu pasti akan dibikin orang reaction karena gue nggak bisa nih soalnya cepet banget belum ini gitu. Jadi pasti udah mikir gitu. Terus misalnya pasti udah mikir bahwa penting kenapa pakai akhirnya ada earphone itu gitu, karena satu emang buat blocking noise, tapi juga orang ngerti bahwa itu listening. Karena kalau dia cuma denger doang kan bisa aja sebenarnya gue pakai dengerin dari speaker aja nggak perlu gitu terus dia maju gitu. Tapi that visual element akhirnya penting, orang nyadar bahwa soalnya tuh didengerin loh gitu. Terus kita kalau dulu pakai kertas ini mental jadi nggak ada kertasnya. Mereka ngitung nggak pakai kertas loh gitu. Jadi ada gitu-gitunya gitu. Nah, jadi elemen-elemen itunya yang kemudian jadi penting gitu. Nah tapi kayak lo bilang tadi ada elemen-elemen yang spontaneous. Jadi kita udah bikin kayak misalnya waktu itu Sandi sama Excel ngambil undian gitu ya. Kalau ini scripted ya? Enggak. Karena sebelumnya gue udah tahu kayak ini ada game one on one. Terus tadinya tuh mikirnya kayak ya udah yang mungkin ranking 1 lawan mah ini. Cuman gue bilang kayaknya tapi nggak ada surprise element ya kalau kayak gitu ya. Dan obviously pasti yang mungkin lebih tinggi rankingnya udah pasti menang dong gitu. Gue bilang udah diundi aja deh. Dan itu gue baru kepikirannya malam sebelumnya. Diundi aja deh. Terus gue berdiskus jam 11 malam abis kita production beres gitu. Terus gue kayak nanya sama tim gue, ngundinya pakai apa? Terus gue nanya sama tim gue, lu punya bola, ada yang bisa cari bola pingpong nggak? Gue bilang awalnya gitu. Nggak ada, udah tutup semua kak. Lu coba cari di mana gitu, emang nggak ada gitu, udah tutup di minimarket juga udah nggak ada gitu. Akhirnya makanya gue bilang kayak, yaudah ntar gue pulang deh, gue pakai bola tenis aja, di rumah ada bola tenis. Dan itu bola tenis bekas, bukan bola tenis baru. Terus itu gue sendiri nulis namanya besok paginya. Terus ya udah jadi gitu. Terus itu unexpectedly, gue juga bingung, kok bisa dia lawan sama temannya sendiri apa ya? Udah itu elemen surprise yang kita tidak expect juga. Oke. Karena kalau anak-anak pintar kayak gini, orang sering nanya ya, ini scripted nggak? Mereka nggak akan mau scripted. Kayak mereka pintar-pintar, masa mau udah ditentuin juaranya siapa, lawan siapa, pasti nggak mau lah harga dirinya mereka. Gue juga nggak mau kalau ikutan scripted gitu. Jadi ya makanya mereka juga yang kayak, gila ya. Nah, tadi kan lu bilang, lu sampai mikirin kira-kira pas lagi di day-nya ini nih, bisa nanti setelah post campaign-nya selesai, itu bisa ada ripple effect-nya nih. Betul. Sampai ke konten-kontennya. Menurut gue salah satu yang bikin COC juga meledak adalah bukan hanya di YouTube-nya,
tapi itu ada clippersnya. Betul. Di TikTok. Iya. Gila itu clippers orang-orang motong-motong tuh. Ya itu lebih gede dibandingkan tayangan asli gue. Gila sih man. Nah gue pengen tahu strategi clipper ini itu sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja, tapi gue dari awal, jadi mungkin ada orang gini ya, jadi ada orang yang kan kayak which gue understand completely ya, bisa kayak jangan re-upload, jangan apa segala macam. Nah kalau gue kayak dari awal tuh kayak please re-upload tapi kasih kredit ya, gue selalu bilang gitu. Lu mau re-upload boleh, tapi mungkin jangan bikin part-part ya, misalnya jangan lu bikin part 1, part 2, part 3 itu kan berarti lu re-upload the whole thing. Tapi gue selalu bilang kayak ayo dong kayak lu kalau mau react mau apa segala macam please dong gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi justru malah gue biarin dan gue encourage. Jadi orang ngerasa ya udah nggak apa-apa nih, satu itu gitu. Tapi yang kedua klip itu harus strategik gitu, karena ya kalau misalnya jadi akhirnya harus ngelihat apakah tayangan dan gamenya itu tuh maksudnya punya bobot untuk kemudian membuat orang akhirnya juga jadi tertarik untuk ngeklip. Karena kalau nggak kan juga betul. Apa yang perlu gue klip karena nggak ada news value-nya gitu ibaratnya gitu lah. Jadi dan itu baik lagi sebenarnya akhirnya ya ke game gitu. Atau mungkin ada juga yang kayak misalnya gini, kayak gue udah expect yang pas yang si Sandy Maxwell tadi tuh bakal rame gitu. Karena gue aja nontonnya tuh gue tuh nangis nontonnya karena gue kayak aduh gimana ya gitu, enggak gitu. Dan gue tuh udah berasa dari syuting tuh gue udah kayak chill sendiri gitu kayak dia lawan ini apa segala macam. Nah pas kayak gitu tuh sebelum episodenya gue udah bilang by the way nanti di episode ini bakal ada kejutan ya, kalian record deh sambil nonton. Tadi tuh banyak yang nge-record dan dan pas lagi nge-record ya mereka nangis beneran, terus ya udah jadinya kayak terus orang bingung nonton apaan nih, nonton game show nangis gue kayak gitu karena udah attach gitu. Oke. Nah balik lagi ke pertanyaan yang tadi sebelumnya man, kalau konser itu membuat bukan cuma awareness tapi convert, COC gimana man? Convert juga. And interestingly kalau ngomongin search result, jadi kalau orang bisa lihat sendiri sih di Google Trend, kalau search Ruang Guru over time lah, the last 5 years, the last 6 years, highest search is actually ketika Clash of Champions. Even di atas ketika gue blocking 10 TV prime time. Secara budget lebih mahal mana? Jauh lebih murah Clash of Champions. Jauh lebih murah. Jauh lah, orang gue gak bayar blocking time kan di YouTube sama di aplikasi Ruang Guru. Terus gak ada talent mahal lagi. Gak ada talent mahal. Show-nya actually profitable karena ada sponsor. Gila. Jadi marketingnya profitable on its own. Jadi marketingnya tidak burn. Gila kan. Karena profitable justru sebenarnya. Wah gokil. Nah lu ngeliat kan tadi lu bilang kalau kayak konser pun dia ada time kita bisa melakukan itu berapa lama tuh ada waktunya ya. Menurut lu melakukan COC ini marketingnya ini masih bisa jalan berapa lama lagi? Tahu. I see. Dan tapi menurut gue itu pada akhirnya emang ya tiap tahun lu harus innovate aja. Maksudnya nggak bisa as the same formula you use over time aja sih menurut gue. Makanya even kayak so far nih kita udah ada 3 lah under si Champions flagship ini gitu kan. Kayak COC 1, terus kemarin pas libur tengah kita bikin Academy of Champions yang anak SMA gitu ya. Terus ini Clash of Champions season 2 gitu. Itu 3-3 aja tuh beda gitu. Nggak ada yang repetitif. Kayak yang satu, COC 1 ya udah orang tahu. AOC itu modelnya tim, terus gue agak inspired by Hunger Games, jadi pakai district, pakai gitu ya. Challenge-nya pun juga lebih subject based rather than general skill set karena anak SMA. Nah season 2 pun tidak sama dengan season 1. Tiba-tiba gue nggak tahu orang tahu apa nggak kemarin kita bikin 2 universe gitu. Kayak orang nggak expect. Jadi orang gue udah launch 40 peserta, tiba-tiba pas udah mau ini ada universe 2 isinya 40 lagi. Jadi 80 pesertanya. Nah itu kemarin juga sempat rame gitu. Jadi ada kayak gitu-gitunya lah gitu. Oke. Gue tuh sampai ngobrol ke bukan teman gue anak SMA, gue ada teman gue ada agak tuaan, anaknya udah SMA. Dia tuh sampai bilang gini, anak-anak zaman sekarang kalau dia basket, mereka tuh cita-cita itu masuk DBL. Iya. Tahu gak man DBL? Iya, tahu ya. Kalau dia pinter nerd, itu masuk COC. Iya. Itu kayak new pick. Tapi bener, jadi gue yang gue nggak sadar ya kayak gue kalau anak-anak Olimpiade gitu kayak OSN gitu-gitu sekarang kayak lu kenapa ikutan OSN? Karena mau jadi cast COC. Satu itu. Dan ini gue ngeliat banget direct impact-nya jadi kita tuh tiap tahun tuh punya namanya kompetisi sains ruang guru. Jadi kayak Olimpiade sainsnya gitu lah gitu ya. Dan jumlah peserta itu tiap tahun banyak sebenarnya. Jadi sebelum COC peak-nya itu kita 40,000 peserta. Ini Olimpiade Sains ya. Guess how many apply after COC? Puluhan ribu sih pasti ya. 220,000. Gila, 200,000. Lomba sains loh.
Gila. 220.000 orang daftar kompetisi sains. Kayak lu pikir aja kayak Indonesian Idol berapa yang apply gitu kan gue gak tahu gitu. Nah itu 220.000 orang apply buat kompetisi sains. Karena kalau ditanya alasan utamanya mau jadi cast COC. Gila. Kalau dengar gini tuh kesannya Indonesia cerah ya. Jadi gitu. Jadi gue kayak oke. Dan memang kata kayak bikin beberapa studi lah kayak after COC itu memang yang paling berasa banget impactnya itu sampai bisa meningkat 20% ya. Adalah satu adalah keinginan orang untuk bermimpi lebih tinggi. Jadi dream higher than what they know gitu ya, or what they dream before gitu ya. Sama yang kedua motivasi belajar. Itu both itu di atas 20% peningkatannya dibandingkan sebelum ada COC. Wow. Man, gue jadi penasaran gimana cara lo nemuin si cast-nya ini, man. Casting. Karena kan, tadi kan lo bilang gini, marketnya Ruang Guru itu kan justru middle to low. Iya. Case-nya kan banyak yang anak-anak yang kelas menengah atas lah. Campur lah sebenarnya. Iya. Gimana cara lu menemukan terus ya akhirnya mikirin mix and match-nya kalau dia ketemu dia nih asik nih. Jadi kalau season 1 itu menurut gua itu udah banyak campur tangan Tuhan ya, karena kayak waktunya mepet, itu terbatas. Tapi kalau season 2 kita punya 2 mekanisme. Jadi ada open audition. Jadi kita emang buka keran buat orang bisa apply. Sama tetap ada scouting. Jadi internal scouting yang kita ngelihat kayak database terutama penggunanya kita, sama database kayak kita kan punya banyak kompetisi sebelumnya kayak kompetisi Sains Ruang Guru tadi, atau misalnya kita punya ada macam-macam lah gitu ya, atau user kita yang mungkin keterima di kampus mana yang top gitu, terus kita ikutin prosesnya gitu ya. Nah itu jadi dari 2 keran ini. Nah at least dari 2 keran ini tuh gue udah mulai dapet nih, maksudnya jadi kalau scouting lumayan udah stable ya, misalnya kita udah tahu orang-orang yang mana. Tapi dari open audition ini lumayan dapat banyak hal-hal yang menarik nih. Jadi misalnya kayak tiba-tiba gue di season gue punya ada cewek timnas sepak bola Indonesia U17 cewek. Starting 11 nih, tapi dia kuliah di Hong Kong dan pinter. Gitu. Itu kan kayak profilnya menarik banget ya. Kayak gue gimana cara nyari kalau itu dia apply gitu. Tapi ada juga yang gue emang udah scouting, yang gue udah kayak identify nih kayaknya skill setnya relevan kayak. Atau yang tadi juga ada nih misalnya kayak open edition, misalnya kayak dia juara dunia Rubik blindfolded gitu misalnya. Jadi kayak ada nih gitu. Nah tapi ada juga yang kita udah intentional, misalnya kayak gue lagi punya game memory, berarti gue cari kayak grandmaster memory gitu. Ada nih gitu misalnya gitu-gitunya. Jadi ada yang kayak gitu-gitunya, ada yang kayak gue pengen semua Olimpiade internasional ada nih, berarti ya emang ada yang kita scouting gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi event itu kan baru tahap satunya ya. Tapi kedua tuh kita ada banyak banget. Ini layernya banyak banget. Ada dia tes dulu. Kita ngeliat hasil skornya, ada kayak tes itu pun udah beberapa kali gitu. Habis itu kita interviewnya pun beberapa kali. Interviewnya pun juga macam-macam, maksudnya bukan cuma kayak interview biasa, tapi ada yang kayak kita kasih case. Kayak ini ada footage ini nih, lu gimana lu react ke footage ini? Ada agak macam-macam lah gitu. Oke. Nah, salah satu diskusi yang menarik setelah COC ini tayang, man. Anak-anak itu terutama netizen jadi mendiskusikan perdebatan yang berfaedah menurut gue, yaitu perdebatan sekolah. Mana sekolah yang bagus, mana yang enggak gitu kan. Nah karena ini kita podcastnya podcast spontan, jadi gue pengen nanya, man, kalau lu punya anak, lu akan men-start pendidikan anak lo itu gimana? Misalnya gue sukanya IB atau gue suka Cambridge, gue nanti SMA-nya ke negeri, kuliahnya ke mana? Gue pengen tahu aja, penasaran lah. Lu tuh senengnya melihat. Kalau gue sebenarnya tergantung anaknya, karena maksudnya anaknya potensinya kan beda-beda ya. Maksudnya kayak kalau let's say gue paksain IB belum tentu dia cocok IB. Kalau misalnya gue paksain misalnya di national curriculum tapi juga belum tentu. Jadi ini karena menurut gue either way sebenarnya bisa working aja, karena ya kalau sederhananya ya misalnya gue produk pendidikan nasional gitu sebenarnya gitu kan. Jadi ya kalau orang nanya jadi nggak ya terserah ya definisi jadinya, cuma kayaknya ya lumayan lah gitu kan gitu. Jadi nggak ini juga gitu. Kayak bisa nggak gue lanjutin sekolah ke luar negeri? Bisa kok, gue bisa tetap masuk Ivy League gitu. Misalnya jadi nggak disadvantage juga gara-gara sistemnya itu juga nggak. Jadi akhirnya menurut gue sih balik lagi tergantung ke anaknya akan kayak gimana gitu. Cuman kalau gue sih kayaknya akan tetap gue tuh ada konservatifnya juga, tapi ada kayak
apa ya kayak moderate-nya gitu juga gitu. Maksudnya konservatif in a way bahwa gue ngerasa bahwa gue juga nggak mau, maksudnya ini kalau gue pribadi ya, misalnya kan ntar kalau itu lu punya diskusi sama anak, lu diskusi sama istri, maksudnya banyak lah. Tapi kalau gue pribadi tuh beranggapan kayak nggak mau juga kayak sistem pendidikan yang tulus gitu. Kayak yaudah nih sebebas-bebasnya deh anak mau kayak gimana apa segala. Karena menurut gue structure itu important. Kayak lu tetap harus ada structure, lu tetap harus ada rules, lu tetap harus ada apa, karena belajar disiplin, belajar apa tuh dari situ gitu. Jadi kalau tiba-tiba tulus, menurut gue juga kayak aduh nih kayak belum tentu dia juga punya motivasi belajar to begin with dan tiba-tiba akan belajar dengan sendirinya gitu. Tapi kalau too strict juga akhirnya kan jadi ruang buat dia explore, buat berkembang kan juga enggak. Jadi I think kalau gue cari yang middle groundnya kayak yang mana gitu. Oke. Man, kalau melihat perjalanan 12 tahun Ruang Guru, apa pembelajaran marketing yang menurut lo pernah dilakukan dan salah? Dan kalau bisa ngulang lo akan ubah itu? Mungkin bukan salah, tapi kalau di gue satu yang gue pelajari adalah budget tidak selalu berkorelasi positif terhadap result. Jadi ini seringkali orang kayak high budget, high value berarti resultnya pasti bagus nih. Itu tidak selalu. Terbukti misalnya kayak dari Clash of Champions atau apa, tapi juga even dari production gue pun gitu. Jadi misalnya kayak kadang kan misalnya apa ya, kayak orang misalnya kayak gue paham lah, maksudnya kayak spending misalnya buat bikin kreatif iklan gitu ya. Kadang gue sering nanya lucunya gini, misalnya lu bikin kreatif iklan misalnya kayak budgetnya gede banget gitu, bisa kayak 1 miliaran atau apa gitu, tapi lupa misalnya gue nanya gitu kayak oke, lu bikin budgetnya segini akan lu taruh di mana gitu, pertanyaannya gitu kan. Lu akan misalnya ini mau dijadiin digital marketing, misalnya lu mau spend ini berapa banyak gitu. Jadi kadang kayak gedean di kreatifnya daripada di spending di budget di buyingnya misalnya gitu. Atau nggak seimbang lah gitu. Kan jadinya kayak let's say misalnya kayak gue bikin kreatifnya kayak 1,5 M tapi gue spending buyingnya mungkin cuman kayak 200 juta atau apa gitu. Nah itu kan kadang juga nggak menurut gue nggak koheren aja gitu. Atau sebaliknya gitu, kayak you spend too little gitu ya, tapi buyingnya lu padahal gede banget gitu. Jadi juga nggak ini gitu. Jadi tapi in a way gue percaya bahwa kayak quality itu tidak selalu synonymous sama ya budget yang dibuat gitu. Ada banyak produksi-produksi yang dilakukan secara internal yang simple aja tapi resultnya better gitu. Jadi poinnya sih bukan di se-fancy apa, se-technical apa iklan lu gitu ya. Itu satu gitu. Tapi karena kan at the end of the day lu bikin iklan bukan buat menang citra pariwara ya. Jadi bukan kayak yaudah nih idenya se-kreatif, se-out of the box apa gitu, bukan gitu. Tapi kalau gue kayak lu bikin iklan kan ya buat produk lu. Jadi what works for your product and what works for you might not work for others gitu, and vice versa gitu. Jadi kayak orang mungkin bilang dulu gue tiap ketemu TV atau apa segala macam gitu kan selalu kayak kayak jangan bikinnya kayak gini, harusnya bikinnya gini apa segala macam gitu. Terus kalau gue biasanya kayak enggak, kayak kita juga punya data poinnya kita sendiri juga gitu, kayak what works, what doesn't gitu, and what is repeated. Lu mungkin angle lu ngeliat cuman rating and shares gitu, tapi kalau gue kan nggak, maksudnya ya rating and shares are important, tapi metrik utama gue bukan itu gitu. Jadi itu yang kadang juga beda lah gitu ya. Jadi satu itu budget, sama yang kedua bahwa akhirnya balik lagi kayak ketika mikirin iklan, iklan ini tuh apa artinya buat orang yang melihat gitu atau menonton gitu. Balik lagi gitu. Jadi meaningful marketing sih akhirnya menurut gua. Jadi kalau iklannya tidak ada meaningnya gitu, misalnya nggak ada ininya, akhirnya pasti akan kelewat di tengah banyaknya iklan di dunia ini gitu. Meaning itu tidak hanya bahwa dia akhirnya memberikan value, inspiring, enggak, tapi bahwa apakah it is to entertain, apakah it is to make them aware bahwa ada ini apa segala macam, atau misalnya tadi jadinya jadi membuat mereka tergerak karena apa gitu. Tapi harus ada meaningnya, jadi nggak bisa cuman just do like marketing just because you have to do marketing gitu. Man, kalau lu dikasih budget 10M nih Man, lu harus memecah persentase Man 10M ini dengan best practice lu hari ini, lu akan pecahnya pembagiannya gimana antara media buying berapa persen, produksi kreatifnya berapa persen, dan talent atau BA-nya berapa persen, atau yang lainnya berapa persen. Lu pembagian yang menurut lu sekarang lu... Ini yang sekarang ya? Yang sekarang, yang lu... Dan dalam konteks gue ya. Betul. Bukan, ini
di disclaimer jangan kayak diikutin kata Iman harusnya gini gitu, enggak, karena beda-beda. Kalau di gua KOL 5%. QL 5%, oke. Kalau gua, simply karena we have our own KOL, we create our KOL gitu. Jadi itu, jadi mungkin paling kecil sekarang misalnya gitu. Jadi 5%. Production mungkin kalau di gua maybe 40%. Oh. Buying-nya 55 kalau gua. Oke. Terus gua sih, Yang sisanya untuk media buying-nya? Ya tadi buying-nya 55. Oh, media buying-nya production 45, media buying. Jadi production 40. Production 40. KOL 5. 55 buying. Oh, oke. Media buying-nya malah paling gede ya? Kalau gua. Oh, oke. Nah, gue bakal masuk. Tapi ini bukan dalam konteks COC ya, tapi maksudnya overall marketing. Oke. Dan buying-nya maksudnya bisa digital, bisa lu offline, bisa lu apa gitu. Oke. Nah, gue pengen nanya, apakah yang lu lakukan selama 12 tahun di Ruang Guru itu relevan pas lu masuk ke dunia film? Oh, relevan. Relevan banget. Relevan. Dan mungkin in a way kayaknya kalau sekarang orang mungkin terbuka sama gue di dunia film juga mungkin karena ada experience itu kayaknya. Karena orang mungkin ada banyak kaget pas gue masuk ke film gitu karena kayak hubungannya nih startup gitu. Tapi sebenarnya kan bread and butter Ruang Guru itu juga konten ya. And then from the way we do marketing tuh is a content marketing banget sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin gue bisa bilang maksudnya ya gue masuk ke film nggak 0-0 banget gitu. Misalnya ya gue nggak ngerti gimana, mungkin tidak sepaham orang yang mungkin kuliah film atau apa gitu. Tapi justru gue ngelihatnya dan kenapa mungkin gue tertarik ke dunia film, satu memang karena gue passionate sama film. Tapi yang kedua juga gue ngeliat ada gap di industri film, terutama dalam rangka marketing dan distribusi film gitu. Karena banyak dan ini gue mengeneralisir lah ya. Jadi maksudnya bahwa ada mungkin yang kayak ngerti gimana cara bikin film yang bagus, tapi nggak ngerti gimana selling film gitu. Jadi karena itu dua hal yang berbeda gitu. Skillnya juga beda banget gitu. Nah mungkin gue masuk dari, maksudnya kontribusi yang coba gue tawarkan adalah akhirnya ya salah satunya dari situ. Jadi bagaimana? Karena film itu sebenarnya ya sebuah brand, is a product gitu kan. Dan how you treat marketing a brand, one brand to another brand, meskipun sama-sama film gitu, itu should be different gitu. Kayak antara misalnya, let's say contoh misalnya kayak kemarin gue punya Budi Pekerti gitu ya. Antara gue mencoba mengkomunikasikan Budi Pekerti dengan misalnya ini upcoming gue ada Para Prasuk gitu ya, itu beda banget gitu. Kayak jadi satu di sisi itulah gitu. Kemudian yang kedua yang gue coba biasanya support juga adalah terutama digital marketing sih gitu. Jadi programmatic marketing gitu. Karena tuh banyak orang tuh ngertinya ketika dulu gue awal-awal ya, mungkin sekarang udah agak lebih mature lah. Tapi ketika gue masuk ke film awal tuh ngomongin digital marketing tuh sederhana. Oke, trailer gue perlu di-boost nih. Atau teaser gue perlu di-boost nih gitu. Tapi tuh nggak, maksudnya kalau kita di startup kan lumayan detail ya programmatiknya. Maksudnya kayak ngeliatin kayak lu audience segmentationnya kayak gimana, lu berarti perlu collateralsnya banyak dan lu iterate, yang lu A/B testingnya mau kayak gimana, yang mau lu push kayak gimana, demografinya apa gitu. Maksudnya ada banyak banget lah elemen-elemen sederhana bahwa kayak misalnya kayak gue coba convince tim bahwa kayak can we do A/B testing on our poster gitu. Itu orang tuh aja awal tuh ini karena poster tuh something personal gitu kan. Karena kayak ini posternya harus ini gitu, apa gitu. Jadi sementara gue tuh kayak kalau ditanya sama gue, boleh gue tes dulu nggak? Karena gue lumayan data driven. Jadi gue kayak boleh gue tes dulu nggak ini. Ketika ngomongin judul gue boleh tes judulnya dulu nggak gitu. Buat A/B testing gitu misalnya. Jadi kalau gue akan bilangnya, gue ntar ngeliat datanya aja deh gimana gitu. Kecuali datanya hasilnya ternyata indifferent ya, misalnya nggak beda jauh dan baru kayak what's your gut telling you gitu. Tapi the rest biasanya gue agak lumayan data driven. Jadi elemen itu yang mencoba gue bawa dan untungnya mungkin di sebagian teman-teman yang udah kerja sama gue sebelumnya di pihak-pihak yang udah kerja sama gue di film melihat itu sebagai value added gitu. Oke. Nah, film Budi Pekerti ini kan film pertama ya, Man ya? Yang lo masuk pertama. Menurut gue untuk film pertama mencapai angka segitu kan gokil lah. Iya, dan filmnya sangat art house sekali ya. Orang kayak bilang filmnya sangat educational sekali. Iya. Ini kan film pertama dan paling penting filmnya untung, udah gitu. Karena angka kalau misalnya nggak untung juga betul. gitu. Dan kedua, ya sekarang yang film Para Prasuk ini
lo genrenya totally different. Sebenarnya drama juga, tapi orang kiranya horor, tapi sebenarnya drama. Tapi jadi kan ini ada rentangnya. Jadi gue tuh ada mungkin kalau mau konteks ya, gue tuh ada yang film yang gue produser, ada film yang gue tuh jadi executive producer doang, gitu. Dan di executive producer pun gue beda-beda. Ada yang gue mungkin lebih involved, ada yang mungkin gue cuman financing gitu ya, beda-beda. Sebenarnya kalau total sebenarnya udah belasan gitu. Kalau digabung ya. Tapi kalau produser tuh gue cuma mau 1 kali setahun maksimum karena gue nggak ada waktunya. Jadi itu juga udah ribet. Jadi Budi Pekerti yang gue produser yang pertama. Nah ini yang kedua Para Prasuk. Gitu. Nah dari pelajaran Budi Pekerti yang pertama, marketing apa yang akan lakukan berbeda di film kedua ini? Satu mungkin kalau dulu karena gue lebih maksudnya kan gue orang baru ya, jadi agak-agak dulu mungkin agak kayak nahan-nahan gitu, jadi kayak agak wait and see, kayak ini harus nggak unggah gitu kan, kayak misalnya gue nggak mau kayak tiba-tiba datang ngajarin harus kayak gimana gitu. Nah at least sekarang mungkin gue dengan punya lebih banyak pengalaman dan data point yang membuat gue mungkin lebih berani untuk kayak ekspor A, B, C, D gitu. Jadi itu satu gitu. Misalnya kayak waktu di Budi Pekerti, actually mungkin kita digital ads-nya nggak begitu signifikan, tapi mungkin di yang kedua ini gue lumayan kayaknya akan lumayan agak push gede gitu kayaknya di digital marketingnya. Itu satu. Tapi ternyata programatik dan lain-lain. Tapi yang kedua justru kayaknya segmentasinya agak beda. Jadi kayak Para Prasuk tuh menurut gue karena secara storyline, secara konsep tema tuh lumayan banyak dengan fenomena yang ada di berbagai daerah Indonesia. Jadi mungkin justru akan sangat go hyper local gitu, rather than kalau Budi Pekerti itu kayak lu national terus hyper local gitu. Nah kalau ini tuh kayaknya hyper local terus baru national gitu. Man, menurut lu sebagai orang yang sekarang masuk ke dunia film, apa yang bikin Jumbo itu bisa 10 juta penonton, man? Wah, gue penasaran. Ada banyak hal yang bisa dijelaskan, hal tidak bisa dijelaskan. Karena maksudnya kayak menurut gue I mean quality is one thing, then obviously Jumbo is a very high quality film. Kayak misalnya gue tahu Rian mengerjakannya sangat sangat wholeheartedly lah ya, gitu, sepenuh hati gitu, bertahun-tahun dan tidak compromise terhadap quality-nya. Jadi menurut gue itu penting. Tapi yang kedua juga I think they're very smart in thinking about berbagai elemen di film yang kemudian menopang brandnya ini gitu. Jadi kayak mulai dari soundtrack gitu ya. Wah, kayak kacau lagunya, sih. Sehingga sampai semua orang yang lagunya bener. Itu menurut gue keren banget, dan bahkan soundtracknya juga multiple gitu ya. Ada yang kayak Becara nyanyi, ada Ariel, ada yang Queen Salman, macam-macam lah versinya juga. Jadi satu gitu ya. Terus kemudian kedua tuh banyak banget menurut gue they're very good in menurut gue utilize the IP juga sih. Utilize the IP, benar. Jadi kayak IP-nya dipakai di mana-mana, kayak tiba-tiba lo di Jumbo di mana itu kedua. Tapi yang ketiga juga menurut gue adalah gimana lu sustain the momentum gitu. And using kayak word of mouth marketing very smartly. Karena kalau dilihat ya sebenarnya hari pertamanya Jumbo itu tuh sebenarnya biasa aja. Jumbo itu hari pertamanya tuh kalau nggak salah 60.000. Dan ini film Lebaran. Itu termasuknya tuh biasa ya? Kayak gue nggak salah tuh ada 5 film waktu itu di saat yang lokal ya, film sama lokal. Itu tuh urutan Jumbo tuh nomor 4 apa nomor berapa apa nomor 3 gitu, gue lupa gitu. Jadi awalnya nggak tinggi, bahkan ada film yang 100 ribuan segala macam. Tapi tuh steady terus tiba-tiba ada titik di mana kayak semua orang ngomongin, tiba-tiba orang nonton dan orang word of mouth-nya very strong. Atau misalnya tiba-tiba ada banyak konten-konten yang lumayan viral lah, tiba-tiba misalnya kayak ada anak-anak di daerah mana nyewa bus banyak. Gila. Terus kemudian nonton Jumbo bareng-bareng, which inspire mungkin other schools to follow gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitunya akhirnya jadi push gitu. Dan menurut gue sustaining the momentum, karena film itu menurut gue momentum banget, karena kita itu nggak punya screen banyak sayangnya di Indonesia itu. Jadi screen dan theater itu jumlahnya very limited. Film yang dikeluarkan tuh banyak. Jadi usia lifetime value-nya lah, LTV-nya si film tuh sebenarnya nggak panjang gitu. Jadi sangat penting banget kayak kalau sustaining the momentum, karena kalau nggak pasti lu digilas. Nah itu Jumbonya hebatnya menurut gue sih maintaining the momentumnya sih. Oke. Man, gue pengen kasih satu pertanyaan terakhir buat lu, Man. Kalau lu punya kesempatan meng-hire seorang CMO di
company lu yang manapun, mau di Ruang Guru, mau lu lu di film, what kind of criteria yang lu cari dari seorang CMO? Lu pengen cari orang marketing yang kayak gimana sih untuk bantu lu? Oke. Kalau gua mungkin kan Ruang Guru gak ada CMO ya, jadi anyway CMO-nya jadi gua. Cuman kalau di gua kayaknya gua akan cari yang komplement gua justru. Jadi maksudnya gini, kayak menurut gua tuh gua lumayan strength-nya tuh on the creative side sebenarnya. Jadi kayaknya ideation apa segala macam gitu gue lumayan strong. Mungkin gue akan butuhnya justru dan ini lumayan jarang sebenarnya, CMO yang very data driven. Karena menurut gue yang banyak tuh biasanya bisa kreatif person, karena mungkin backgroundnya di agency dan segala macam gitu. Jadi kayak gue biasa nih bikin iklan, bikin apa segala macam. Sementara tuh kalau di kita tuh nggak bikin, mungkin dulu iya, tapi mungkin sekarang tuh kita nggak bikin iklan banyak. Nggak, maksudnya bukan kayak oke nih gue akan di TV ada apa segala macam. Jadi gue bukan kayak bikin iklan out of the box harus apa gimana segala macam, tapi justru find kayak marketing channels yang working and then kemudian double down on it gitu. And seringkali ya itu kaitannya akhirnya ya digital atau mungkin justru out of home apa gitu. Jadi akhirnya menurut gue data satu gitu. Tapi yang kedua, jadi dia understand data tapi juga have a strong understanding towards creative and brandingnya kita tuh kayak gimana gitu. Karena kadang seringkali tuh kalau gue misalnya interview gitu orang marketing apa gitu, seringkali ya emang lumayan udah agak saklek gitu karena mungkin backgroundnya ya. Jadi kayak ini harusnya kayak gini nih, harusnya kayak gitu tuh gitu, harusnya kayak dulu gue begini dulu gitu. Sementara tuh bisa hampir gue jamin ketika lo join Ruang Guru itu pertama kalinya lo pegang produk pendidikan gitu. Karena ya nggak ada gitu, misalnya as simple as that. Jadi pertama kalinya mungkin kalau lu di FMCG sebenarnya pindah ke FMCG ya biasa ya lu udah tau lah apa yang ininya working segala macam. Tapi kan ini jadi harus sangat membuka diri untuk kayak oke, industrinya kayak gini loh. Berarti approach yang mungkin dulunya working di gue mungkin agak berbeda. Oke. Man, satu lagi man, gue gatel nih tiba-tiba. Gue pernah ngobrol ini sama Fikra sama Timmy. Kita bisa. Gue bilang gini, Fik, jadi founder dan C-level kita bisa tuh beban mental menurut gue. Dan Fikra juga mengiyakan karena kalau gue tampil gimana dikit orang bilang wah ini uang donasi kita nih semua lagi dipakai dia nih. Dan lu tuh kayak tindak tanduk lu diperhatikan sama Belva berdua karena lu berdua tuh adalah icon anak muda yang care dan giat di edukasi berdua gitu. Kita nggak bisa ngelihat seorang Iman Usman dan Belva tuh kayaknya beli mobil terus pamer mobil di Instagram. Orang akan lihat ini bukan Iman yang Ruang Guru nih gitu. Dan personal branding kalian tuh kayak diliatin banget dan dijadikan icon buat banyak anak muda di Indonesia. Gue pengen tahu aja, lu punya pagar-pagar gak sih dalam membangun personal branding lu? Jangan sampai gue sebagai Iman tuh kayak begini, Bel kita berdua harus ngejaganya kayak gini ya? Enggak sih, maksudnya kayak di gue untungnya gini karena mungkin gue sama Belva tuh udah berangkat dari kita udah kenal satu sama lain kan. Dan maksudnya throughout the process udah lumayan ngerti lah masing-masing tuh kayak gimana. Jadi nggak pernah kayak ini pagar-pagarnya harus apa gitu, enggak. Tapi ya kita maksudnya trying to be ya responsible adult aja in general gitu kan. Jadi ya harus responsible sama apapun yang lo kerjain. Tapi kalau di gua untungnya at least sampai sekarang gue nggak tahu 5 tahun lagi sebenarnya gue tuh emang nggak ada interestnya sama hal-hal. Jadi kayak misalnya nih kayak mobil gitu, kayak gue tuh bahkan tuh gue sampai sekarang nggak punya mobil pribadi, adanya mobil kantor gitu. Mobil kantor juga biasa aja gitu. Jadi kayak karena gue nggak pernah ada interest sama sports car. Jadi kayak itu kayak jam itu tuh gue juga nggak ada kayak gue mau apa nih watch yang kayak gimana tuh gue tuh nggak ada gitu. Jam gue biasa aja gitu. Sebelumnya bahkan kayak Casio 150.000 the longest time. Ini gue baru beli gara-gara gue main tenis. Karena gue mulai ada high impact sport gitu. Jadi kayak udah lebih ke health reason lah gitu. Jadi untungnya tuh nggak ada yang kayak gitu. Tapi gue tuh lumayan value something yang sifatnya itu experience gitu. Makanya jadi kalau gue mungkin orang kalau ngeliatnya gue travel atau apa gitu. Ya karena gue spendingnya cuma di sana. Jadi travel gitu atau nggak, jadi mungkin ya karena untungnya nggak berjarak juga sama ininya, jadi gue tidak perlu dalam rangka kayak ini gue harus kayak personal branding gue begini gitu. Maksudnya kayak misalnya kalau orang ngelihat gue
sekolah lagi gitu ya, bukan dalam rangka gue branding sih, emang gue pengen sekolah gitu kayak itu gitu. Jadi nggak ada sih misalnya gue kayak tiba-tiba oke, this weekend gue mau foto, gue baca buku gitu kayak enggak sih, gue nonton film gitu misalnya gitu. Jadi untungnya sih lumayan ya menjadi diri sendiri aja sih gitu. Man, thank you banget ya. Thank you ya, sama-sama. Lu adalah seorang marketer yang banyak mengubah industri. Lu adalah game changer di industri dan juga panutan buat banyak anak muda di Indonesia. Thank you. Gue kalau punya anak, gue berharap mudah-mudahan nanti anak gue tuh bisa kayak Iman Usman gitu. Pinternya harus kayak Iman Usman. Dan mungkin banyak orang tua lain yang berharap juga hal yang sama. Thank you so much. Thank you for having me. Aman? Oke, thank you. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.